Baik anak-anak, oh nggak capek kan? Masih semangat kan? Masih semangat anak SMA Plus PGRI Cibinong, nggak boleh patah semangat. Ya tetap semangat terus ya. Fokus pada layar monitor, fokus pada tayangan video ini karena ini saya yakin akan bermanfaat untuk belajar Anda. Tidak hanya pada saat Anda menjadi siswa SMA Plus PGRI Cibinong, ya ini bisa Anda manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran seumur hidup Anda. Ya, nanti yang jadi calon pengusaha nih, calon pengusaha, Anda manfaatkan ini untuk membuat konsep-konsep pengembangan usaha Anda. Anda yang ingin menjadi seorang perancang, ya, atau pengarang, atau penulis, atau apapun, bahkan pedagang pun Anda bisa manfaatkan konsep ini untuk kemajuan bisnis Anda. Ya, apa itu? Mind mapping. Saya yakin istilah ini Anda sudah dengar, bahkan di beberapa SMP saya sering lihat konsep ini sudah dipakai, ya. Hanya masalahnya ada nggak pembeda dengan SMP? Ya tidak ada berbeda jauh, hanya mungkin fokusnya. Ya fokusnya di SMA Plus PGRI Cibinong, mind mapping ini harus digunakan. Dan di dalam buku CTS-nya, ya buku catat tulis susunnya, halaman mind mapping sudah disiapkan di halaman belakang. Ya, tadi yang Anda sudah dapat buku nanti, Anda lihat di halaman belakang itu ada halaman khusus untuk mind mapping. Ya, berdayakan dan manfaatkan halaman itu semaksimal mungkin. Ya, masalahnya adalah bagaimana caranya? Sebelum masuk ke sana, ini ada satu pertanyaan untuk Anda nih. Nanti Anda boleh jawab di dalam hati lah ya. Saya akan tayangkan dua gambar. Ini gambar pertama, ya. Ini gambar pertama nih. Gambar apa? Oh sudah tahu lah, nggak usah dijawab. Ada bunga, gitu. Warnanya ada yang putih, ada yang merah. Nun di jauh di sana ada bunga berwarna ungu, ada yang warna biru muda, ya. Macam-macam warnanya. Ini gambar yang satu. Saya lihat lagi atau saya munculkan lagi. Bagaimana dengan gambar yang kedua yang saya tampilkan? Bagusan mana? Gambar ke satu atau gambar kedua? Ya, saya yakin Anda pilih gambar nomor satu, gitu ya. Kenapa? Masalahnya otak kita akan selalu terangsang oleh gambar yang penuh dengan warna. Tapi masalahnya kenapa kemudian kita seringkali dilarang untuk menulis dengan warna-warna, ya. Nah, untuk itu sebelum dimulai, caranya bagaimana nih untuk membuat mind mapping? Nah, mind mapping itu diawali dengan fokus di bagian tengah. Kenapa harus bagian tengah? Karena sebenarnya otak itu selalu bekerja dari titik tengah, ya. Jadi fokusnya pertama adalah dari tengah, baru kemudian menyebar. Nih, nanti di buku CTS Anda akan ada tanda titik kecil gitu ya. Titik kecil itu manfaatkan, itu adalah tanda di bagian tengah dari mind mapping, di bagian tengah. Jadi jangan sampai di luar dari titik tengah itu. Nanti gambarnya atau mungkin fokusnya tidak di tengah, ya. Kemudian urutannya membuat mind mapping bagaimana? Dari tengah tadi. Dari tengah tadi, ya. Kemudian baru berkembang. Nah, saya buatkan di sini, saya siapkan di sini contoh mind mapping. Ya, misalnya nih, kita buat tengahnya ada satu simbol, ya. Kemudian kita kembangkan dengan cabang sebanyak 6, ya. Kenapa harus pakai simbol? Karena simbol itu akan mempermudah daya ingat Anda. Kemudian kita buat cabang berikutnya lagi. Buat cabang berikutnya lagi. Kalau masih ada informasi yang belum selesai, tambahkan lagi. Masih ada lagi, belum selesai, Anda tambahkan lagi. Seperti itu membuat mind mapping. Apakah sudah selesai? Sudah tuntas? Belum. Ya. Mind mapping itu akan maksimal kalau kita tambahkan dengan simbol. Supaya lebih menguatkan.
Karena simbol-simbol itu mungkin sederhana, tapi memori akan menangkap lebih kuat dengan simbol itu. Ya, apakah cukup? Belum. Kita kasih warna. Ya, kita kasih warna lagi. Maka tadi saya sarankan siswa SMA Plus PGRI Cibinong harus punya spidol warna-warni yang banyak. Kasih tahu ke orang tuanya, "Mah, papa, bapak, ibu, saya butuh warna-warna yang banyak supaya otak saya bisa bekerja secara maksimal. Jangan hanya terbatas warna biru, warna hitam saja. Warna hijau, warna kuning, warna merah, warna ungu, warna apapun yang ada di spidol itu Anda manfaatkan." Ya. Nah, ini contoh mind mapping yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda. Ya. Ada yang seperti ini nih, ini pelajaran trigonometri, matematika. Ya. Dilihat di situ ada simbolnya. Di tengah-tengah ada tulisan trigonometri. Nah, sekarang supaya lebih kuat dianggap sebagai tri itu apa tuh? Oh, ada tri, ada pohon gitu ya. Kemudian ada materi tambahan di berikutnya. Nah, kemudian dikasih simbol yang lain. Nah, nanti Anda harus berani membuat mind mapping seperti ini. Mulainya dari tengah dengan warna-warna yang banyak, dengan simbol-simbol yang unik ya. Dan tidak harus orang lain bisa membaca tulisan Anda. Karena mind mapping untuk kita bukan untuk orang lain, ya. Memudahkan Anda untuk mengingat. Sehingga Pak materinya yang dituliskan hanya pointer-pointer saja. Hanya 2 kata, hanya 3 kata paling banyak dan disusunnya menyamping, ya, menyamping sesuai dengan bentuk dari garisan atau bentuk dari pengembangan akar itu. Contoh yang lain lagi seperti ini, ya. Kalau ini saya ambil dari internet, jadi lebih sempurna menggambarnya. Contoh lagi dari kakak Anda, nah dibuat wayang, ya, dibuat wayang. Kenapa? Karena memang materinya tentang wayang, ya, dibuat simbol wayang. Di situ tulisan-tulisan atau materi-materi tambahannya dengan simbol-simbol di sekitarnya bagus sekali. Ini dari kakak kelas Anda, ya. Contoh yang lain lagi, ini saya ambil dari internet. Anda kalau nanti searching di internet, sangat banyak model-model mind mapping. Tapi sayang sekali kalau ini tidak manfaat untuk kita. Maka mind mapping harus digunakan sehari. Contoh lagi, ya. Ini adalah materi fisika, listrik, ya. Ada simbolnya baterai, ya kan itu. Ada menggunakan simbol hambatan, ada menggunakan simbol muatan, ada rumus-rumusnya, yaitu dibuat oleh kakak kelas Anda. Ini contoh yang lain, ya. Listrik dan magnet. Nah, sekarang nih, maaf nih Bapak punya semacam tantangan, ya. Tantangan, bisa nggak sih gitu Anda membuat mind mapping sendiri di rumah, ya, tanpa harus ada buku tulis, tanpa harus ada buku paketnya, ya. Nah, caranya adalah seperti ini nih. Tantangan ditulis masing-masing. Nanti akan didampingi oleh ibu dan bapak pendamping. Nanti ditagih oleh mereka loh ya. Dibuat. Pertama, tantangannya adalah tulis 5 hal yang paling membahagiakan hidup saya. Ya. Berarti ini menjadi judul yang di tengah. Ya. Bisa saja kamu singkat 5 yang membahagiakan atau 5 bahagia gitu, ya. Nah, setelah itu buat simbolnya di tengah, buat simbol 5 bahagia, buat simbol di tengah. Simbolnya terserah Anda. Mungkin orang sedang ketawa atau mungkin Anda menggunakan simbol tangan 5, terserah ya. Kemudian dari judul itu buat cabang sebanyak 5. Garis cabang 1, 2, 3, 4, 5. 5 cabang. Ingat tadi karena di tengah berarti cabangnya itu Anda usahakan seimbang. Di mana posisinya supaya seimbang gitu ya. Di atas, di sebelah kanan, di bawah sebelah kiri, di ujung bawah kanan, pojokan kiri gitu, terserah. Tapi seimbang usahakan. Kemudian di masing-masing cabang tadi Anda tuliskan tadi yang 5 hal membahagiakan apa tuh? Misalkan di atas Anda tulis apa? Kamu paling bahagia apa? Terserah persepsi masing-masing.
Misalkan dikasih uang, seneng pasti bahagia ya. Kalau kamu terus dengan diputus pacar membahagiakan silakan gitu ya. Jadi tulis 5. Oke? Nah, setelah itu dari masing-masing 5 bagian tadi Anda buat cabang baru lagi. Ya. Tadi ada 5 cabang, Anda masing-masing buat 5 cabang baru. Berarti kalau jumlah garisnya sudah 25. Semakin membesar tuh, ya. Semakin membesar. Supaya tidak salah dan supaya tidak lupa, Anda gunakan warna-warna yang menarik, ya. Dibuat, kemudian gunakan maksimal 2 kata saja. Ya misalkan tadi yang pembagian pertama dapat uang atau dikasih uang. Apa buat yang pertama nih, kamu buat cabang pertama dari dikasih uang, misalkan untuk jajan. Yang berikutnya beli sepatu. Yang berikutnya lagi untuk nonton. Yang berikutnya lagi nraktir teman, misalnya seperti itu, ya. Nah, masing-masing cabang kamu buat 5 cabang, berarti di situ sudah ada 25 kata yang Anda buat dari mind mapping, ya. Oke, kalau Anda masih punya ide, buat lagi dari 25 tadi, buat lagi cabang-cabang baru lagi, jadi semakin banyak cabang yang Anda buat. Nah, ini adalah cara membuat mind mapping tanpa harus memiliki buku paket. Maksudnya apa? Tadi di awal saya bilang mind mapping bisa Anda manfaatkan untuk usaha Anda supaya semakin berkembang dengan cara mind mapping. Kalau Anda jadi seorang penulis, bisa saja dengan menggunakan konsep dasar mind mapping, ya. Dan sekali lagi kamu tanya deh, mind mapping seperti ini, ya, sesempurna ini ada nggak dipelajari di sekolah lain? Bisa jadi di sekolah lain ada mind mapping, tapi konsepnya tidak sesempurna di SMA Plus PGRI Cibinong. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi Anda harus bangga menjadi siswa SMA Plus PGRI Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.